Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTubers dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di channel Ekonomi Syariah Fun. Silakan subscribe, klik lonceng di sampingnya, dan tentu saja share dan like video ini sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Hari ini saya akan membahas satu topik yang saya kira penting dikuasain oleh para pegiat ekonomi syariah, yaitu jangan asal kritik dan hujat ekonomi konvensional. Baik, kenapa topik ini penting? Karena saya menemukan sebahagian mahasiswa ekonomi syariah itu ketika ditanyakan kenapa ekonomi syariah itu penting saat ini untuk dikedepankan dan bukan ekonomi konvensional, biasanya banyak yang kebingungan untuk menjawab, mengapa ya? Mengapa ekonomi konvensional itu harus digantikan dengan ekonomi syariah? Kenapa ekonomi syariah itu bisa menjadi jalan keluar bagi masalah masyarakat saat ini? Tapi ketika ditanyakan kenapa ekonomi konvensional itu harus diganti atau dikritik, nah biasanya banyak yang bingung untuk menjawabnya. Kalau kita mengemukakan kritik terhadap ekonomi konvensional tanpa alasan yang kuat, nanti orang akan bisa balik bertanya, memangnya ekonomi syariah itu bisa apa? Apa bukti bahwa ekonomi syariah itu tepat untuk mengatasi masalah ekonomi? Baik, langsung saja. Ada 3 jawaban yang harus kita berikan kepada seseorang yang bertanya, apa alasan ekonomi konvensional itu harus diberikan alternatif baru berupa ekonomi Islam? Yang pertama, ekonomi konvensional atau ekonomi neoklasik yang dipraktikkan saat ini itu memiliki kelemahan utama, yaitu sangat menekankan kepada pencapaian materi. Kemudian ia menekankan kepada kebebasan seseorang untuk mencapai kepentingan pribadinya. Silakan sekaya-kayanya, sepuas-puasnya. Dan tentu saja tidak memberikan peluang bagi nilai masuk ke dalam aktivitas ekonomi. Nah, ini cukup berbahaya. Pertanyaannya adalah, kenapa memberikan tekanan terhadap materi atau kebebasan seseorang untuk memenuhi kepentingan pribadinya itu berbahaya? Atau apakah itu salah? Jawabannya, itu berbahaya. Karena jika seseorang diberikan kebebasan untuk mengejar kepentingan pribadinya, dia cenderung akan melupakan kepentingan sosial. Nah, saya akan mengemukakan begini. Ketika ini juga ditanyakan kepada ekonomi konvensional, apakah Anda melupakan kepentingan sosial? Mereka menjawab tidak. Kepentingan sosial itu akan tercapai jika terjadi efisiensi atau keseimbangan di dalam kompetisi di pasar. Jadi ketika orang melakukan efisiensi, supply and demand, mekanisme pasar dilakukan dengan baik, efisiensi tercapai, maka otomatis kepentingan sosial akan tercapai. Ini argumen yang diberikan oleh ekonomi konvensional. Nah, dalam kenyataannya argumen ini tidak terwujud. Banyak sekali kepentingan pribadi mengalahkan kepentingan sosial. Karena semua berupaya untuk mencapai kepentingan pribadinya, mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya, kepuasan setinggi-tingginya, akibatnya kepentingan sosial itu terlupakan. Ini kelemahan pertama dari ekonomi konvensional, sehingga harus diberikan alternatif berupa ekonomi syariah yang menekankan juga kepada kepentingan pribadi yang dibatasi dengan kepentingan sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, ekonomi konvensional memiliki kelemahan karena memberikan penekanan yang sangat berlebih kepada variabel-variabel ekonomi, misalnya harga. Nah, akibatnya ekonomi konvensional melupakan peran dari faktor atau variabel lain, misalnya moral, psikologi, budaya, sejarah, misalnya politik. Nah, karena mengabaikan peran dari faktor lain, sehingga mengakibatkan tidak tercapainya keadilan. Akibatnya kita melihat yang terjadi adalah overkonsumsi, overproduksi. Orang mengejar kepuasan untuk konsumsi, kemudian dia memproduksi melebihi dari kemampuan. Akibatnya banyak yang terjerat dengan hutang, banyak yang melupakan sumber daya alam untuk generasi akan datang. Cukup berbahaya.
Makanya kelemahan kedua ini itu menjadi hal yang harus segera digantikan dengan penekanan ataupun mengkaji faktor lain selain faktor ekonomi. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah kelemahan ekonomi konvensional karena tadi menekankan benar kepada kekuatan-kekuatan pasar, ya, supply and demand misalnya, melupakan peran dari institusi lain. Misalnya institusi keluarga, institusi sosial, atau pemerintah. Nah, karena hanya menekankan kepada kekuatan pasar yang efisien, nanti diasumsikan bahwa ketika terjadi efisiensi akan ada keadilan, akan tercipta keseimbangan, dan manusia itu dibebaskan untuk mencapai kepentingan pribadinya. Dalam kenyataan, kita ketahui bahwa institusi sosial atau keluarga misalnya itu memiliki kemampuan untuk melakukan pengorbanan, sacrifice. Ternyata tidak hanya mengejar kepentingan pribadi. Manusia ternyata ada yang melakukan pengorbanan. Nah, kenapa ini tidak juga dikaji? Kenapa pengorbanan tidak dianggap sebagai sebuah hal yang menjadi fokus perhatian kita dalam membentuk tatanan ekonomi? Padahal kalau misalnya seorang kepala rumah tangga, ayah atau ibu tidak berkorban untuk keluarganya, tentu keluarganya akan berantakan, dan ini akan mempengaruhi juga aktivitas ekonomi. Nah, seharusnya ekonomi konvensional tidak lagi terlalu fokus kepada kepentingan pribadi ini yang menjadi fokus utama. Dia juga harus mengkaji tentang pengorbanan yang dilakukan oleh masyarakat atau manusia. Nah, oleh karena itulah, karena tiga kelemahan ini, ekonomi konvensional harus diberikan alternatif baru berupa ekonomi yang berbasiskan moral, nilai-nilai, kemudian kepentingan sosial yang dominan, tapi juga tidak mengabaikan kepentingan pribadi. Jadi kalau disebut ekonomi Islam itu sebagai ekonomi yang berlandaskan nilai atau fokus juga terhadap kepentingan sosial, bukan berarti ekonomi Islam mengabaikan kemampuan pasar untuk mengalokasikan sumber daya, bukan. Bukan berarti ekonomi syariah itu fokus kepada alternatif, misalnya ekonomi sosialis misalnya atau komunis, bukan. Tapi ekonomi kepentingan pribadi dibatasi oleh kepentingan sosial. Dan ini ditemukan di dalam kajian prinsip-prinsip ekonomi Islam karena berdasarkan Al-Quran dan hadis. Itu saja guys, saya kira sebagai penguatan bagi kita untuk melakukan kritik terhadap ekonomi konvensional. Jangan sembarangan mengkritik tanpa mengetahui tiga alasan ini. Dan bagi Anda yang telah memahami ini, silakan terus dikaji dan diulang dan diperdalam kajian tentang ini, dan silakan komen di bawah. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.